Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Banyak banget kesalahan. Arsenal terlalu banyak bikin kesalahan. Cuil salah aja. Lawan yang namanya Manchester City. Ya udah, habis. Kayak tadi itu. Dari awal sebelum pertandingan ini aku emang udah pesimis. Jadi yang gak heran juga hasilnya kayak gini. Tapi harusnya sih, kalau kita bisa lebih disiplin, itu imbang harusnya dapat. Oh ya, sebelum mulai selamat buat Gabriel Magalhaes bikin penampilan ke-100-nya buat Arsenal. Salah satu pemain yang paling underrated di Arsenal beberapa musim terakhir. Sayang banget harus ternodai milestone-nya karena kekalahan malam ini, yang mana gol kedua itu juga salah dia. Dan bahkan hampir bikin penalti dan dapat 1 kartu kuning. Kalau aja Haaland nggak offside. Sore di Indonesia mulai ada kabar kalau Partey cedera. Tadinya sih aku nggak percaya, tapi pun benar, ya santai karena sekarang kita ada Jorginho. Dan ternyata kabar itu benar, akhirnya Jorginho main dari awal. Nah, pas starting line up keluar jam 1:30, aku mau seneng tapi sedih juga. Pertama seneng karena akhirnya White dicadangin buat Tomiyasu. Tapi sedih juga karena Partey nggak bisa main. Karena cedera, meski ada Jorginho. Dan sedih juga karena Trossard tetap nggak dimainin dari awal. Aku coba positive thinking, mungkin Trossard mau dijadiin super sub. Ya masih oke lah. Terus terang di babak pertama itu seru banget. 15 menit pertama terutama itu Arsenal dan City ganti-gantian ngontrol. Meskipun sedikit lebih dominan ball possession di Arsenal dan peluang juga lebih banyak di Arsenal. 4-1 mungkin. Tapi nggak ada satupun peluang yang matang. Nah, ngomong-ngomong aku nggak tahu ya, musim ini itu City pressnya nggak selalu tinggi. Kadang-kadang mereka cuma press di tengah. Dan udah 2 kali ini aku nonton match Arsenal lawan City di musim ini. Dalam satu match, mereka itu bisa sekitar 15 menitan itu secara berurutan itu mereka nggak pegang bola. Dan oh ya, tadi itu Bernardo Silva jadi back kiri dia. Ya, di ini ya, di atas lapangan kalau diinformasikan enggak, buat jaga ketat Saka. Dan City ini tadi numpuk di tengah, benar-benar banyak banget pemain di tengah. Nah, habis 15 menit pertama City mulai pegang bola lagi, lebih intens mereka, dan harus diakui bola-bola ke Haaland dan bola-bola di kakinya Haaland itu ngeri banget. Tapi untungnya di babak pertama entah aku nggak ngerti gimana koordinasinya, pokoknya ada aja Gabriel, Saliba, bahkan kadang Tomiyasu itu ganti-gantian jagain Haaland. Dan setiap mau duel, ada aja satu dari mereka bertiga di sekelilingnya Haaland. Nah, habis itu terjadilah gol itu yang nggak penting, dan itu 100% emang salahnya Tomiyasu. Tapi, selain kesalahan itu, menurutku Tomiyasu ngelakuin semua kerjaannya dengan rapi. Grilis itu dijaga ketat sampai nggak bisa kemana-mana. Duel udara juga selalu menang. Bahkan Tomiyasu itu hampir bayar utang ya, dia bikin gol. Tapi sayang tendangan volley-nya itu terlalu cepat dan dia pakai kaki kiri yang mana bukan kaki dominannya. Nah, habis itu Arsenal mulai pegang bola lagi karena kita butuh gol. Butuh banget. Nah, yang menurutku kemarin main bagus di babak pertama itu Jorginho. Keren banget menurutku beliau ini mainnya. Passing-passing berbahayanya itu dia yang paling berani. Plus intercept juga. Dan visinya buat lihat ruang kosong di depan. Nketiah lah, Odegaard lah, Saka lah. Itu oke banget. Yang kita kangenin dari Partey selama beberapa pertandingan ini itu berhasil ketutup sama dia di babak pertama. Nah, akhirnya babak pertama ditutup dengan penalti. Kalau dari segi kontak, pelanggarannya Ederson itu emang minim sih. Tapi Ederson itu ngalangin Nketiah pakai badan, bukan pakai kaki atau tangan. Jadi benar-benar dia tuh lompat ke arahnya Nketiah. Mungkin kalau bolanya Nketiah itu melebar dari gawang, penaltinya nggak dikasih. Justru kalau menurutku itu jadi berat untuk dikasih sama wasit, karena sentuhannya Nketiah itu berpeluang besar jadi gol. Itu kan cuma tinggal berapa inci terus dihalau sama Ake kan akhirnya. Jadi kalau secara intention, secara niat dari Ederson ya itu layak sih diganjar ke penalti.
Dan Saka yang ambil penalti, dan penalti yang bagus, dan akhirnya gol. Bagus buat kita dan penonton yang nggak dukung mana-mana, karena pertandingan jadi lebih seru, karena masing-masing sama-sama dapat satu gol yang nggak diduga di babak pertama. Jadi ya lebih adil lah. Di penghujung babak pertama, Arsenal itu hampir banget kebobolan lagi lewat set piece, free kick. Rodri nyundul bola, belok, kena kakinya Ake, yang sebenarnya dia offside juga sih. Dan beruntungnya juga itu kena mistar. Ya, dengan babak pertama selesai 1-1, sih aku berharap semoga di babak kedua jadi lebih seru. Babak kedua ya mungkin nanti bolehlah masukin Ben White kalau Tomiyasu kecapean, dan seperti biasa Trossard harusnya sebelum menit 60 itu udah masuk untuk Martinelli, atau Nketiah juga boleh lah. Masuk babak kedua aku nggak bisa bilang apa-apa. Dan intinya kita tuh banyak banget bikin salah yang nggak perlu. Dari awal babak kedua kita mainnya loyo banget, lemes, ditambah depan itu pasifnya minta ampun, belakang juga sering bikin salah, sementara City makin ngegas. Kita hampir banget dapat penalti gara-gara Gabriel challenge Haaland di kotak penalti. Beruntung Haaland dah kena offside duluan, tapi gara-gara itu juga City dapat momentum buat nyerang. Nah, sampai akhirnya kejadianlah golnya Grealish, yang mana itu salah Gabriel lagi. Dia clearance-nya nanggung, entah mau passing, entah mau buang bola, nggak ngerti. Jadi langsung dipotong sama Rodri kalau nggak salah. Ya, dan akhirnya berujung golnya Grealish itu. Yang mana itu deflect juga. Jadi bolanya kena bloknya Tomiyasu terus belok. Dan sebenarnya kalau nggak deflect, nggak belok kena Tomiyasu, itu mungkin Ramsdale bisa dapat bolanya. Tapi ya udah, masih 20 menitan, itu waktu yang cukup lama, harusnya kita bisa balas. Nah, beberapa kali kita dapat peluang, tapi yang namanya Nketiah, aduh, kayaknya buat dia gol itu, kalau bola nggak masuk ke gawang, itu istilahnya gol. Itu buat dia itu baru disebut gol. Sekali dia di babak pertama nyundul melebar, di babak kedua juga sama, ada satu kali. Sama ada satu kali di babak kedua peluang, ada crossing dari Tomiyasu di kanan, bagus banget gitu crossingnya. Malah Nketiah yang masuk ke gawang. Bolanya bablas ke papan skor. Kayaknya dia tuh juga ngiranya tuh gol kalau yang masuk ke gawang itu orang, bukan bola. Ya meskipun itu juga nggak bakal jadi gol sih kalau pun itu masuk bolanya. Soalnya dia di posisi offside. Tapi poinnya adalah yang mau tak bilang, dia tuh kayaknya emang hobi banget buang-buang peluang tuh. Aduh, gak tahu lagi. Nah, satu lagi itu Granit Xhaka. Aduh, ini juga sama aja. Ada ruang syuting, enak banget. Malah delay bola, malah nahan bola. Berubah pikiran, geser satu kali ke kiri, ya kerebut lah. Namanya lawannya Ruben Dias, back. Padahal udah di kaki yang enak itu kaki kiri. Tapi ya ujung-ujungnya kita nggak bisa berbuat apa-apa selain peluang-peluang tadi yang tak sebut. Menit ke-76 akhirnya Trossard masuk, dah telat, dah kadung ketinggalan 1-2, dah bola wis Arteta terserah. Nah, bukannya bikin sesuatu setelah masukin orang-orang baru, kita malah kebobolan di menit ke-82. Ya udah game over. Sampai aku lupa itu gol salah siapa, yang jelas itu salah seseorang. Saking banyaknya kita bikin kesalahan. Penyelesaiannya Haaland ngomong-ngomong itu edan sih, itu kelas dunia banget. Benar-benar dia lihat gawang kosong di sisi kanannya Ramsdale, terus dia syuting ke situ. Gak kenceng tapi mendatar dan akurat. Habis itu Vieira masuk buat Xhaka dan Ben White masuk untuk Tomiyasu. Udah tambah telat lagi, menit 83 baru masuk. Dan dua pemain ini masuk juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, plus poinnya cuma kakinya aja lebih seger. Dan akhirnya pertandingan selesai dengan skor 1-3. Kita sepantasnya kalah di pertandingan ini karena terlalu banyak bikin kesalahan. Eman-eman banget kita nggak bisa ambil poin dari game ini. Minimal harusnya imbang buat tetap jaga jarak. Tapi ya udah, ini pertandingan yang ada untuk dilupakan.
kita kegusur dari puncak untuk sementara ini, tapi masih punya tabungan satu pertandingan lawan Everton di home 2 minggu lagi. Oh ya, ini sebenarnya udah kelewat parah. Menurutku nggak ada salahnya kita rombak satu skuad total sekarang. Terlalu banyak yang main di bawah performanya. Mumpung besok-besok ini, lawannya Aston Villa, Bournemouth, Leicester. By the way tadi, semuanya itu nggak ada satupun yang main bagus. Ya mungkin kalau harus milih yang paling mending itu Jorginho. Tapi selain itu, parah. Oke, itu dulu tentang Arsenal lawan City. Oh ya, ini aku langsung rekaman lagi buat persiapan pertandingan lawan Villa juga. Ntar nggak tahu jadinya 1 atau 2 video. Lihat aja sikonnya ntar. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.